Nah, udah selesai kita pasang dan bubble counternya aku bikinin baru. Jadi aku bikinin tutorial juga buat kalian cara membuat bubble counternya. Terus tekanannya juga sudah mulai keluar dan nembus si diffuser. Halo buat semua pengendali air dimanapun kalian berada. Ya, di video kali ini kita bakal nyambung seperti yang aku bilang di video sebelumnya waktu kita nyeting tank Moai ini. Aku bakal bikin CO2, DIY, ragi dan gula ya. Di sini aku udah siapin bahannya. Botol juga lagi aku kerjakan. Nah, untuk botol sendiri aku nggak bakal bikinin stepnya ya, karena stepnya aku udah bikinin di CO2 Cisot. Kurang lebih sama aja karena kita menggunakan botol Coca-Cola di sini ya, 250 ml. Terus cara pembuatannya sama kayak yang bikin CO2 Cisot kemarin. Kalian bisa tonton video yang sebelumnya. Sama kurang lebih, cuman di sini aku cuma menggunakan satu botol. Untuk bahannya sendiri, di sini aku udah nyiapkan juga seperti biasa buat tempat ngerebus, terus agar-agar merek Satelit, sama ragi merek Permivan 1 bungkus, dan gula 250 gram. Nah, si gula sendiri ini 250 gram. Itu kalian masukkan aja langsung. Terus nanti airnya kalian pakai 500 ml ya. Jadi kurang lebih 2 botol botol Coca-Cola ini. Jadi 2 botol ini masukin aja airnya ke situ. Kemudian si agar-agarnya kalian masukkan kurang lebih 1 bungkus aja, langsung masukin semua ke dalam panci ini ya. Nah, seperti yang aku bilang tadi, airnya kita pakai 500 ml ya, kurang lebih 2 botol kayak gini. Nah, itu kalian rebus sampai mendidih, kira-kira airnya itu berkurang 50%, jadi kurang lebih sisanya cuma 250 ml aja. Kemudian tinggal kalian aduk-aduk sampai rata, sampai si agar-agar dan gulanya itu tercampur lah, sampai mendidih, berbuih lah. Tinggal kalian tunggu aja. Nah, ini hasil rebusan kita tadi. Aku pindahin ke tempat tupperware kayak gini biar lebih enak nanti mindahinnya ke dalam botol ya. Karena aku nggak punya corong sih. Nah, untuk agar-agarnya sendiri, aku menggunakan agar-agar yang warna hijau. Kenapa? Biar kelihatan nanti yang mana yang kita jadikan ini bahannya di luar ragi tadi. Nggak masalah ya mau pakai warna apapun, karena yang kita perlukan di sini gelatinnya, gelatin yang tergandung dalam agar-agar tersebut. Nah, aku buatin corong biar nggak susah nuangnya nanti. Jadi tinggal kita tuangin aja ke dalam botol. Ingat, cuman setengah lebih aja ya. Nah, kalau udah dituang kayak gini, tinggal kalian tunggu sampai si cairan ini mengeras jadi agar-agar ya, jadi jelly. Baru bisa kita lanjutkan. Nah, ada 1 botol gula dan si agar-agarnya udah keras, udah jadi jelly ya. Kemudian kita siapkan campuran buat ragi dan baking soda. Aku pakai baking soda sisa waktu main Citroen. Jadi tinggal kita masukkan si permipannya ke dalam botol berbeda dulu ya. 1 saset masukin aja semua. Terus masukkan juga si baking sodanya. Ini kurang lebih masukin 1 sendok makan aja lah ya, secukupnya, kira-kira juga nggak apa-apa. Untuk si baking soda sendiri hanya buat mempercepat proses reaksi fermentasi ya. Jadi biar reaksi si ragi untuk memakan gula tadi bisa lebih cepat. Terus tambah air kurang lebih secukupnya buat kita masukkan segini. Tapi takaran 1 saset si permipan tadi bisa dipakai buat 2 botol ya. Nah, kalau udah diisi air, tinggal kalian kocok sampai semua serbuk yang ada di dalam itu mencair dari ragi dan si baking sodanya, larut semua ke airnya.
Nah, kalau udah selesai dikocok, udah kelihatan tercampur semua, tinggal kita masukkan ke dalam botol si jelly yang udah ada kandungan gulanya ya. Ini sisain buat satu botol yang lain, dan kurang lebih kalian bisa lihat perbedaan kandungan di dalamnya. Ini bagian agar-agar yang udah kita campur dan gula, terus ini adalah permipan yang udah kita campur dan baking soda. Aku pasangin si diffusernya dulu. Nah, CO2 ragi gulanya udah aku setting, udah aku pasang. Ini tinggal kita tunggu kurang lebih 1 jaman, dia bakalan mulai reaksi. Nanti bakalan aku videoin lagi ketika dia sudah mulai mengeluarkan reaksi dan kemudian sudah tembus ke diffuser. Ini diffusernya aku menggunakan diffuser dari Mr. Cho ya. Diffuser dari Mr. Cho. Kita intro dulu kalau kalian belum kenal. Intro untuk perkenalan si diffuser Mr. Cho ya. 3, 2, 1. Searching for greatness in a sea of the dying and shameless, a sea of the aimless. I don't wanna be one of the nameless. Nah, aku sekarang mau bikinin tutorial cara ngebuat bubble counter ya. Bahan yang pertama adalah botol. Ini bekas makanan ikan cupang harga 2000-an. Itu bisa kalian pakai. Setutupnya juga jangan lupa, jangan dibuang. Kemudian akrilik ya, akrilik 6 mili kalau kalian punya. Kalau misalnya nggak punya akrilik, kalian bisa pakai konektor selang kayak gini juga bisa, yang lurus ya. Cuman kalau mau lebih bagus ya pakai akrilik aja. Nah, kemudian akriliknya bisa kalian panaskan menggunakan korek di bagian tengah-tengah ya, biar bisa kita bending atau kita tarik. Kita kecilkan bagian ujungnya. Panaskan aja sampai dia kurang lebih agak melengkung sedikit, itu sudah mulai bisa kita tarik. Tarik pelan aja, jangan tarik kuat, ntar putus. Kira-kira udah mulai mengecil, tunggu sampai dia dingin. Nah, kalau misalnya udah kering, bisa kalian potong menggunakan gergaji besi ya. Potong di tengah-tengah. Nah, kemudian bagian penutup botolnya itu kalian potong aja karena nggak berfungsi ya. Kemudian tinggal kalian besarin aja lubangnya menggunakan gunting atau apa itulah yang bisa kalian pakai. Lubangi jangan sampai melebihi besarnya pipa akrilik ataupun konektor selang. Jadi sengepres mungkin biar lebih kuat nanti ketika kita lem. Kemudian lanjut ke bagian bawah botolnya juga dilobangin. Ingat, lubangnya jangan lebih besar dari si akrilik ataupun konektor selangnya biar ngepres. Kemudian tinggal pasangkan akrilik ataupun konektor selangnya tadi ke tutup botol dan ke botolnya. Nah, kurang lebih nanti jadinya kayak gini. Itu yang kiri yang pakai akrilik, yang kanan pakai konektor selang aerator ya. Kemudian tinggal kalian lem aja. Nah, di sini aku ngelem menggunakan lem G aja ya, tinggal aku titikin buat masukin ke dalam sela-selanya itu, kemudian baru lem di bagian tutup botolnya juga. Untuk yang bagian tutup botol itu tinggal kalian lemnya dikit dulu ya buat perekat doang. Kemudian di bagian bawahnya agak kalian banyakin biar agak banjir nanti. Baru bisa kalian tutup ke botolnya biar di botolnya juga merekat kuat. Jadi langsung permanen ya ini lengketnya. Cari lubang kayak gini buat mendirikan si bubble counternya biar lemnya kering merata, karena kita bikin banjir ya, biar merekat kuat. Ini kurang lebih sekitar 20-30 menit itu sudah kering merata banget.
Nah, udah selesai kita pasang, dan bubble counternya aku bikinin baru. Jadi aku bikinin tutorial juga buat kalian cara membuat bubble counternya. Terus tekanannya juga sudah mulai keluar dan nembus si diffuser. Nah, udah mulai nembus kan. Jadi sudah bisa dipastikan bahwa diffuser dari Mr. Cho tadi tembus ragul ya. Karena hanya perlu 1 bar buat menembus si diffuser tersebut. Di sini rakitannya simpel aja sih. 1 botol, kemudian bubble counter. Anggap aja ini sekalian penetralisir alkohol yang dihasilkan dari fermentasi ragi, gula, dan campuran-campuran yang ada di dalamnya. Jadi yang keluar di sini pure gas CO2 ya, karbon dioksida. Ini aku pakai diffuser yang tipe paling panjang, ukuran L. Itu panjangnya sekitar 20 cm. Jadi di bagian dalam akuarium itu kita nggak perlu lagi pakai dop ya. Jadi rapi lah bisa dibilang. Estetikanya lebih dapat, dan bisa kalian lihat hanya butuh kurang lebih sekitar 30-40 menit si tekanan gasnya bisa nembus. Nah, sudah aman ya, bubble-nya udah mulai keluar. Nah, sekarang aku mau ngejelasin sistem dari CO2 yang kita buat ya. Jadi fungsi dari si agar-agar yang kita masukkan itu sebenarnya bukan agar-agarnya, tapi gelatin yang terkandung di dalam agar-agar tersebut ya. Jadi membuat si ragi tersebut lebih lama memakan si gula. Anggap aja menghambat lah ya. Jadi lebih awet untuk si gulanya tersebut. Nah, terus untuk takaran botol segini itu sudah aku jelaskan di awal. Kurang lebih gula yang kita pakai itu 250 gram dengan air total ketika sudah direbus menjadi 250 ml. Itu bisa untuk 2 botol dengan takaran ragi 1 bungkus ya. 1 bungkus itu untuk takaran 2 botol. Itu hanya diperuntukkan untuk tank nano ukuran 30-40 cm. Tapi kalau misalnya kalian pengen buat CO2 ragul dengan sistem yang sama, tapi untuk ukuran 60 cm itu kalian bisa menggunakan botol yang lebih besar. Kayak yang udah aku buat ini pakai botol tutorial di Cisot yang kemarin ya. Ini aku coba experience juga, sekaligus aku coba buat mengetahui tekanan yang dihasilkan dari reaksi ragi dan gula tadi. Di sini juga udah aku pakein regulator, dan tekanannya itu mencapai 1 bar ya, 1 bar. Di sini sudah ada keterangannya. Jadi untuk diffuser Mr. Cho sendiri sudah pasti bisa tembus. Nah, kalau kalian mau beli diffusernya, kalian bisa cek link di deskripsi buat beli. Dulu aku sudah pernah pakai ini, cuman ketika aku sudah punya tabung CO2, jadi aku udah nggak pernah pakai CO2 ragul dengan alasan waktu itu gula sempat naik jadi 20.000 1 kilo. Kemudian aku beralih ke citron soda. Sekarang citron soda pun mahal, harganya juga sudah mulai naik. Jadi kalau kalian memang punya dana lebih, aku sarankan kalian pakai CO2 tabung aja atau CO2 ini ya, pabrikan, biar lebih awet, jangka panjangnya lebih bagus. Tapi kalau misalnya memang budget kalian minim, kalian bisa ikut tutorial ini, karena sepengalaman aku dulu tutorial ini untuk ragul DIY seperti ini itu bisa bertahan sampai 60 hari. Tapi bukan long last time ya. Jadi 60 hari itu ketika tekanannya sudah habis sekitar 2 minggu lebih atau 3 minggu atau mencapai 1 bulan, itu bisa kalian isi lagi si ragi dan sodanya. Jadi bakalan bereaksi lagi karena si gulanya nggak langsung instan dia habis kemakan. Jadi masih ada, tinggal kalian buang isinya, kalian isi lagi ragi dan sodanya. Kalian sudah lihat seperti video yang udah aku tampilkan tadi, bahwa bubble-nya juga keluar halus, diffusernya bagus, sistem dari CO2 ragulnya juga berjalan mulus. Kurang lebih sistem ini sudah pernah dipabrikkan juga oleh salah satu merek, kalian tahu sendiri apa itu. Nah, mungkin untuk video kali ini sekian. Aku cuman mau sharing cara pembuatannya. Kalau memang kalian budgetnya minim atau memang mau bereksperimen ria, kalian bisa coba sistem ini. Dan penjelasan untuk botol besar, kalian bisa pakai gula kurang lebih sekitar 500 gram. Terus airnya ketika sudah direbus dengan agar-agarnya tadi, jadi sekitar 500 ml. Itu bisa kalian pakai di 1 botol kayak gini, ataupun mau dibagi jadi 2 botol juga bisa. Nah, di botol yang ini itu aku cabang jadi 2. Kalau kalian memang merhatiin video aku sebelumnya, di tank yang tanpa CO2 ini, 2 ini punya One Reset, ini punya Aqua Reset, itu aku pasangin diffuser. Itu karena aku lagi eksperimen yang ini biar tahu takaran yang pasnya seberapa. Itu kalau kalian ini ya, ngeh ya dengan video-video yang sebelumnya, itu kelihatan kok, aku sempil-sempilin sedikit.
Nah, akhir kata, jangan pernah lelah buat maintenance, rawat airmu, biar airmu yang merawat tanamanmu. See you on the next video. Oh iya, jangan lupa tonton video-video yang lain ya. Yang mana nih? Nah, nih, yang 2 nih. Bye.